Aku bukan tipe orang yang suka begadang atau kerja lembur. Tapi malam itu, entah kenapa semuanya molor. Deadline mendadak berubah, klien minta revisi besar, dan bosku tiba-tiba ingin laporan lengkap sebelum esok pagi. Waktu kulirik jam di monitor, jarum sudah melewati angka 11 malam. Kantorku di kawasan Kuningan, dan biasanya aku naik KRL dari stasiun Manggarai ke Bogor. Tapi malam itu, aku merasa sedikit gugup. Bukan hanya karena sudah larut, tapi juga karena aku tak biasa pulang selarut ini naik kereta. Saat aku sampai di stasiun Manggarai, suasananya sudah sepi. Petugas hanya terlihat beberapa orang, dan suara dari pengeras suara nyaris tidak terdengar. Tapi masih ada satu kereta yang katanya akan menuju Bogor, jadi aku buru-buru tap in dan naik ke peron. Langkah kakiku terasa berat saat mendekati peron. Ada hawa dingin yang tidak biasa. Tapi aku pikir, mungkin hanya karena capek dan pikiran tegang. Kereta yang aku naiki saat itu tidak seperti biasanya. Warnanya lebih gelap, tidak seperti KRL yang biasanya penuh cahaya putih terang. Lampunya sedikit redup, bahkan agak kekuningan. Aku sempat berpikir, ini kereta baru? Atau kereta cadangan? Tapi aku terlalu lelah untuk memedulikannya. Begitu masuk, aku langsung merasa ada yang aneh. Penumpangnya banyak, tapi semuanya diam. Tak satu pun bersuara. Tak ada yang bermain ponsel, tak ada yang ngobrol, bahkan tak ada yang bergerak. Mereka duduk dengan kepala tertunduk. Beberapa menatap kosong ke jendela yang hitam legam. Tidak ada pantulan lampu kota, seolah-olah kereta melaju di tengah kehampaan. Aku duduk di bangku paling belakang gerbong tengah. Perasaanku tidak enak, tapi aku mencoba menenangkan diri. Kupikir, mereka mungkin juga lelah. Atau, mungkin kereta malam memang begini suasananya? Sekitar 15 menit berlalu sejak kereta bergerak dari Manggarai. Tapi aku tidak melihat stasiun berikutnya. Biasanya, dalam beberapa menit kita akan lewat stasiun-stasiun kecil seperti Tebet atau Cawang. Tapi jendela di luar tetap gelap, tidak ada lampu stasiun, tidak ada suara peringatan atau pemberitahuan lokasi. Aku mulai cemas. Kupandangi penumpang di sekitarku. Mereka masih duduk, tidak bergerak. Tak ada ekspresi. Bahkan ada yang sejak tadi tidak berkedip. Atau mungkin aku salah lihat karena cahaya remang-remang itu. Aku bangkit dari tempat duduk. Berjalan pelan ke arah pintu penghubung antar gerbong. Tapi saat kulihat ke dalam gerbong berikutnya, jantungku berdetak makin cepat. Semua penumpangnya duduk dengan posisi yang sama. Menunduk. Tidak bergerak. Dan yang membuatku gemetar. Di ujung gerbong itu, ada seseorang berdiri menghadap ke arahku. Tapi wajahnya tak terlihat jelas. Sosok di ujung gerbong itu masih berdiri diam. Aku menatapnya dari balik pintu kaca penghubung antar gerbong. Lampu kereta yang redup membuat wajahnya seperti diliputi bayangan, tapi aku merasa dia menatapku. Tanpa sadar, aku mundur satu langkah. Tangan meraih gagang pintu, tapi ragu untuk membukanya. Lalu sosok itu bergerak. Pelan, sangat pelan. Dia mulai melangkah ke arahku. Langkahnya tidak terdengar, tapi dentuman jantungku seperti memekakan telinga sendiri. Ketika dia tinggal 3 meter dari pintu kaca, semua lampu di gerbong itu padam. Aku terlonjak mundur. Nafasku memburu. Tapi saat kulihat kembali ke arah pintu, dia sudah tidak ada. Aku kembali ke tempat duduk dengan tangan gemetar. Ingin rasanya menelepon seseorang, tapi layar HP-ku hanya menampilkan jam, pukul 00.13. Tidak ada sinyal. Tidak ada jaringan. Bahkan tidak bisa membuka aplikasi apapun. Aku mencoba mencari petunjuk, setidaknya tahu aku sekarang di mana. Maka aku berjalan ke bagian depan gerbong, mencari peta jalur KRL yang biasanya menempel di dinding.
Tapi yang kudapati, bukan peta KRL. Kertas yang terbingkai itu hanya menampilkan garis lurus hitam dengan 5 titik merah, tidak ada nama stasiun, tidak ada arah. Dan garis itu berakhir di simbol lingkaran hitam besar dengan goresan seperti mata. Apa-apaan ini? Gumamku pelan. Aku mulai panik. Tak satu pun dari penumpang bisa kutanyai. Kucoba menyentuh lengan seorang penumpang di bangku dekat pintu. Kulitnya dingin dan kaku. Dia tidak bereaksi. Kupanggil pelan, "Mas." "Maaf." Tidak ada jawaban. Tapi saat aku hendak berbalik, ada suara langkah di belakangku. Cepat. Dekat. Aku menoleh spontan. Tidak ada siapapun. Tapi saat kembali ke tempat dudukku, tas ranselku sudah berpindah. Tadinya di lantai. Sekarang ada di kursi seberang. Dan resletingnya terbuka sedikit. Akhirnya, setelah entah berapa lama, kereta melambat. Aku langsung berdiri, berharap bisa turun dan mencari petugas. Tapi saat kulihat keluar jendela, yang terlihat hanya stasiun kosong. Tak ada papan nama. Tak ada lampu. Hanya deretan bangku berkarat dan lorong gelap yang mengarah ke dalam tanah. Kereta berhenti. Pintu terbuka. Tapi tidak ada satupun penumpang yang bergerak. Aku ragu. Tapi aku memberanikan diri turun. Begitu kakiku menyentuh peron, pintu kereta langsung menutup. Kereta itu melaju perlahan. Tanpa masinis. Stasiun itu seperti tidak pernah digunakan. Debu tebal di lantai, jaring laba-laba di mana-mana. Tapi lorong di ujung peron seperti mengundangku masuk. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan aneh dalam diri untuk mengikutinya. Aku berjalan perlahan. Langkah kakiku menggema di lorong yang sempit itu. Bau tanah lembab dan karat menyengat. Di dindingnya, aku melihat coretan. Simbol aneh. Tanda panah. Kalimat tak beraturan. Jangan menoleh. Terus jalan. Jangan menoleh. Tapi saat aku tiba di persimpangan, aku mendengar suara. Langkah, dan isakan tangis. Dari belakang. Aku berhenti. Ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Isakan itu makin dekat. Dan lalu, "Kak!" Seseorang memanggilku dari belakang. Suara itu, suara adik perempuanku. Dia yang meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan. "Kak, tolong aku." Nafasku tercekat. Tanganku gemetar. Suaraku tercekat. Aku tahu, suara itu tidak mungkin nyata. Tapi entah kenapa, aku nyaris menoleh. Aku tak jadi menoleh. Sebaliknya, aku mulai berlari ke lorong yang di depanku. Nafasku memburu, langkahku memantul di dinding sempit yang dingin dan lembab. Di kejauhan, ada cahaya. Kecil, redup, tapi cukup memberi harapan. Aku lari ke arahnya. Namun, setiap kali aku mendekat, cahayanya menjauh. Seperti menggoda. Seperti memancing. Dan di belakangku, suara isakan itu terus mengikuti. Tapi kini, berubah menjadi tawa kecil yang menyayat. Setelah entah berapa lama berlari, aku tiba di sebuah pintu besi berkarat. Kutarik paksa, dan yang kulihat membuat napasku tercekat. Aku kembali ke dalam kereta. Tapi gerbong ini berbeda. Jam di dinding menunjukkan pukul 00, dan tak pernah berubah. Semua penumpang, sama seperti sebelumnya, diam, membatu. Tapi di antara mereka, kini ada satu yang menoleh. Seorang wanita, rambut panjang, wajah pucat. Dia tersenyum padaku.
Kau ikut, kan? Kereta ini menuju akhir. Aku berjalan menuju gerbong paling depan, mencoba mencari jawaban. Tak kupedulikan lagi penumpang yang menatap kosong atau sesekali menoleh dengan tatapan dingin. Saat sampai ke ruang masinis, pintunya terbuka sedikit. Ku pelototi ke dalam. Tak ada siapapun. Hanya tuas, panel instrumen berdebu, dan di dinding atas, tertempel foto hitam putih lusuh, seorang masinis tanpa wajah. Tertulis di bawah foto itu, "Masinis malam. Tidak bisa pulang. Tidak akan mati." Di ruang kecil samping masinis, ada sebuah kaca kecil, seperti cermin. Aku melihat ke dalamnya, dan langsung mundur satu langkah. Bayanganku tak sama. Di cermin itu, aku berdiri dengan pakaian penuh lumpur dan mata merah membara. Di belakangku, gerbong terbakar. Penumpang meronta. Dan di wajahku, tersenyum puas. Aku jatuhkan cermin itu. Retak. Tapi bayangan di dalamnya tetap menatapku, dan tetap tersenyum. Kupikir aku mulai kehilangan akal. Tapi aku terus mencari jalan keluar. Aku kembali ke tengah kereta, melewati beberapa gerbong. Namun, saat kupastikan sudah melewati 5 gerbong, dan ingin menghitung ulang, gerbong kedua sudah tidak ada. Seperti dilenyapkan. Seperti dilupakan. Dan suara bisikan terdengar dari speaker. Yang tidak bisa menerima, akan terhapus. Di salah satu gerbong yang remang, aku melihat sebuah pintu kayu berdiri tegak, tidak masuk akal karena biasanya hanya ada pintu antar gerbong. Pintunya tua, tapi sangat familiar. Saat ku dekati, hatiku mencelos. Itu pintu rumahku. Bahkan goresannya sama. Gagangnya dingin seperti biasa. Kuraih perlahan. Tapi suara dari dalam berbisik. Kalau kau buka, kau tidak akan kembali. Aku mundur. Tapi saat menoleh, satu sosok berdiri di belakangku. Ayah. Tapi itu mustahil. Ayah sudah meninggal 10 tahun lalu karena stroke. Tapi dia berdiri di sana, mengenakan baju batik favoritnya. Wajahnya datar. Matanya kosong. Dan dari mulutnya keluar suara kecil. Kenapa kamu pulang malam terus? Nak, kamu ini anak atau bukan? Aku memejamkan mata. Dan saat ku buka, dia sudah duduk di bangku pojok, seperti penumpang lainnya. Diam. Membatu. Kereta bergetar hebat. Suara gemuruh muncul dari luar. Aku mendekat ke jendela. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di luar. Kereta yang sama. Berjalan sejajar. Dan, di dalamnya, aku melihat diriku. Versi lain dari diriku. Duduk di bangku, tersenyum, mengangguk ke arahku. Tiba-tiba, dua kereta itu berbelok ke arah yang berbeda. Kereta tempatku berada, masuk ke lorong gelap tak berujung. Tiba-tiba, kereta berhenti lagi. Tapi kali ini bukan di stasiun seperti sebelumnya. Aku melangkah turun dan mendapati sebuah ruangan tua di pinggir rel. Seperti bangunan kantor kecil zaman dulu, dengan papan usang bertuliskan Kepala Stasiun Manggarai. Pintu terbuka sedikit. Kutepis rasa takut dan masuk. Di dalamnya, hanya ada satu meja tua, rak kayu penuh arsip, dan satu buku log besar berdebu. Kubuka buku itu. Isinya, catatan keberangkatan kereta-kereta yang tidak pernah kembali. Semua tercatat dengan tinta merah. Dan di halaman terakhir, tercetak tebal. Kereta 404 penumpang, 1 tujuan, tidak dikenal status, masih berjalan. Nama penumpangnya, namaku sendiri. Seketika, kepalaku pusing. Ruangan itu berputar.
Dan dalam hitungan detik, aku tak lagi berdiri di ruang kepala stasiun. Aku berada di dalam ruangan putih, seperti rumah sakit. Di hadapanku, seorang wanita dengan pakaian perawat menatapku sambil berkata pelan. "Sudah ingat siapa kamu?" Aku bingung. Maksudnya? Ia hanya menunjuk ke cermin di sisi ruangan. Kulihat diriku, tapi kini dengan luka di pelipis dan pelindung kepala. Aku ternyata korban kecelakaan. Suaraku tercekat. Perawat itu berkata, "Kamu dalam koma sejak kereta dari Manggarai ke Bogor tergelincir jam 00.13. Tidak ada korban selamat. Tapi jasadmu tidak pernah ditemukan." Seketika semuanya memudar. Aku kembali duduk di dalam gerbong. Keringat dingin membasahi leherku. Nafasku memburu. Di hadapanku, kembali duduk penumpang-penumpang itu. Diam. Kosong. Tapi kini aku tahu, mereka semua korban. Korban yang belum bisa menerima kematian mereka. Satu demi satu dari mereka mulai menoleh padaku, dan tersenyum. "Selamat datang kembali," kata mereka serempak. Pengeras suara menyala, suaranya dingin dan menggema. "Tujuan berikutnya, bukan tempat yang bisa kau tinggalkan." Aku duduk diam di kursi gerbong. Tangan gemetar, mata terpaku ke jendela gelap. Suaraku nyaris tak terdengar. "Kalau aku sudah mati, kenapa masih di sini?" Tiba-tiba seorang anak kecil duduk di sebelahku. Pucat, matanya kosong, tapi suaranya lembut. "Karena kamu belum terima. Belum ingat semuanya." Dia menunjuk keluar jendela. Sekilas kulihat pantulan wajahku, dan di sana, terlihat aku yang lain, tergeletak di antara reruntuhan gerbong. Darah, besi, dan api. Kecelakaan itu nyata. Di tengah lorong antar gerbong, kulihat kembali pintu kayu rumahku. Masih berdiri di sana. Tapi kini terbuka sedikit. Dari balik celah pintu, terdengar suara ibu. "Nak, kalau kamu masih bisa dengar, lawan rasa takutmu." Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Tiba-tiba, dari belakang, penumpang-penumpang itu berdiri serempak. Mereka menghalangiku. "Jangan pergi. Kau salah satu dari kami sekarang," ujar mereka. Tapi di mataku, aku lihat mereka takut. Bukan takut aku pergi, tapi takut aku berhasil. Aku mundur, menatap pintu, menatap gerbong, dan kurasakan tubuhku berat. Jiwaku seperti ditarik dua arah. Suara dari luar pintu semakin jelas. Ada tangisan. Suara ayah, ibu, bahkan adik. Lalu, suara yang dalam dan bergema dari dalam kereta. "Kalau kau keluar, kami semua akan terus terjebak. Kau yang membawa kami ke sini." Aku menoleh. "Apa maksudmu?" Dan mereka menjawab, "Kamulah penyebabnya. Kau yang memaksa supir itu mengebut malam itu. Kau yang menolak istirahat. Kau yang membuat kereta ini tergelincir." Kenangan itu menghantamku seperti gelombang besar. Aku ingat. Aku buru-buru malam itu karena emosi. Bertengkar dengan keluarga. Memaksa naik kereta terakhir meski sudah dilarang. Aku berdiri tepat di depan ruang masinis. Meminta dia mempercepat laju karena aku ingin cepat sampai rumah. Dan, kecelakaan itu terjadi. Aku tak bisa berkata-kata. Seluruh penumpang menatapku. Tapi kini, wajah mereka bukan penuh dendam, tapi iba. Gerbong gelap itu kini hening. Satu persatu, para penumpang mundur. Memberikan jalan. Wajah-wajah mereka mengangguk perlahan, seolah berkata, "Sekarang kau tahu, sekarang kau bisa pergi." Aku menatap ke arah pintu kayu itu. Cahaya dari celahnya semakin terang. Tanganku menggapai gagang.
Hatiku berdegu pelan. Langkah terakhir. Aku buka pintu itu perlahan. Dan cahaya putih menyilaukan menelanku. Cahaya itu menghilang, dan saat ku buka mata, aku terbaring di sebuah ranjang putih. Ruangan asing, tapi terasa nyata. Ada suara mesin. Bunyi detak jantung dari monitor. Aku masih hidup? Seorang dokter masuk, terkejut melihat mataku terbuka. Kau sadar, setelah 2 minggu. 2 minggu, koma. Tanganku refleks menyentuh pelipis. Masih terasa nyeri bekas luka. Tapi tubuhku nyata. Nafasku nyata. Lalu ibu masuk sambil menangis. Ku peluk dia erat. Kau kembali, nak. Kau akhirnya kembali. Beberapa hari setelahnya, aku duduk di kursi roda, menatap layar TV rumah sakit. Berita lama ditayangkan ulang, kecelakaan kereta Manggarai Bogor, tengah malam. Semua korban meninggal, termasuk masinis dan asisten. Tapi satu hal mengganjal, namaku tidak ada di daftar korban. Bahkan tidak disebut sebagai penumpang. Seakan, aku tak pernah ada di dalam kereta itu. Kubuka ponsel, mencari nama-nama penumpang. Foto-foto mereka muncul, dan wajah-wajah mereka. Itu penumpang-penumpang yang kulihat di kereta itu. Yang diam. Yang menatapku kosong. Yang akhirnya memberi jalan untukku pulang. Minggu pagi. Aku memberanikan diri kembali ke stasiun Manggarai. Berdiri di peron yang sama, tempat aku terakhir naik. Jam menunjukkan pukul 00.10, waktu ketika kereta itu dulu datang. Tapi kali ini, tak ada yang datang. Stasiun sepi. Udara dingin. Tiba-tiba kulihat dari kejauhan, bayangan gerbong tua. Hitam. Diam. Tak bergerak. Dan di jendela belakang, seorang anak kecil melambai pelan ke arahku. Dia tersenyum. Terima kasih, karena kau akhirnya mengingat kami. Kereta itu perlahan menghilang ke kegelapan. Aku berdiri diam. Tak lagi takut. Tak lagi dihantui. Karena kini aku tahu, beberapa perjalanan memang harus berakhir di tempat yang tidak bisa semua orang lihat. Kadang, sesuatu tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Tapi jika kau pernah berada di stasiun Manggarai tengah malam, dan melihat kereta datang tanpa suara, jangan naik. Karena tak semua perjalanan itu, untuk manusia.